Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal OSNK Fisika SMA tahun 2023 dan ini merupakan video yang pertama ya. Jadi OSNK Fisika SMA tahun 2023 itu dilaksanakan secara online dan secara official atau dari pihak Puspresnas tidak merilis soal untuk tahun 2023. Tetapi setelah kegiatan OSNK dilaksanakan ternyata ada beberapa siswa yang mencatat soal-soalnya pada saat kegiatan, pada saat OSN dan mengirimkannya ke grup Telegram ya. Teman-teman yang belum bergabung di grup Telegramnya bisa join, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Jadi menurut saya ini bukan pelanggaran karena ini memang dikirimkan setelah kegiatan OSN selesai. Oke, jadi kita akan mulai membahas, kita akan awali dari soal yang pertama. Ini adalah soalnya tentang kinematika. Oke, kita bahas dulu, baca dulu untuk soalnya ya. Kecepatan suatu partikel yang bergerak dalam satu dimensi, yaitu ke X ya, dinyatakan oleh persamaan V sama dengan K akar X dengan K suatu konstanta yang bernilai 3 meter pangkat setengah sekon pangkat min 1 ya. Asumsikan pada saat awal, yaitu T sama dengan 0, partikel berada di posisi X sama dengan 0. Kemudian partikel tersebut diberikan dorongan infinitesimal, jadi infinitesimal itu maksudnya sangat kecil ya, ke arah sumbu X positif sehingga mulai bergerak. Suatu saat posisi partikel berada di X sama dengan 16 meter. Pertanyaannya adalah besar kecepatan rata-rata partikel selama gerakan tersebut adalah titik-titik meter per second. Oke, jadi soal ini adalah soal tentang kinematika dan pertanyaan yang dimaksud adalah tentang kecepatan rata-rata. Jadi sebelum kita mengerjakan soal ini, teman-teman perlu pahami dulu bahwa yang disebut dengan kecepatan rata-rata atau kita tulis gini ya, V bar seperti ini, nilainya itu sama dengan total perpindahannya, kita tuliskan X ya, dibagi dengan waktu totalnya atau total waktunya T. Jadi kita akan menghitung nanti kecepatan rata-rata itu adalah X per T. Masalahnya di sini kita belum tahu waktunya. Nah, jadi dari data yang ada kita nanti akan mencari variabel waktu yang ada di persamaan ini. Oke ya, kita segera mulai untuk mengerjakannya. Kita awali dari data tentang kecepatan sebagai fungsi posisi di sini. Jadi kecepatannya bukan sebagai fungsi waktu tapi sebagai fungsi X ya. Kita tuliskan bahwa V itu nilainya sama dengan K akar X ya. V itu sama dengan K akar X, atau saya tulis gini ya, K akar X itu kan X pangkat setengah ya. Nah, kemudian apa itu definisi V ya? Kalau kita tahu posisi, maka V itu tidak lain adalah turunan pertama dari posisi, atau kita bisa tuliskan dx dt. Nah, sama dengan K X pangkat setengah. Nah, kenapa kita perlu mengganti V ini dalam bentuk variabel dx dt? Ya tadi kita perlu memunculkan yang namanya waktu. Nah, waktu bisa kita munculkan dari mengubah definisi V ini menjadi turunan pertama terhadap waktu, turunan pertama posisi ya terhadap waktu. Maka di sini kita mendapatkan variabel waktu ya, yang tidak diberikan di soal. Oke, selanjutnya tinggal kita jalankan bentuk matematika ini. Jadi kita lakukan pengumpulan variabel ya, atau pemisahan ya, X dengan X, kemudian yang nggak ada X-nya kita sendirikan. Maka kita akan mendapatkan bentuk dx per X pangkat setengah ya, sama dengan, kemudian K-nya kita tulis di sini, dt-nya kita pindah ke atas sini, K dt. Nah, untuk mendapatkan bentuk X-nya, maka karena ini D ya, dx, ini dt, supaya X itu, maka kita harus pasang yang namanya integral di sini. Jadi kita pasang integral, kita pasang integral. Nah, integralnya kita pasang di depan dt, kenapa? Karena K-nya adalah suatu konstan, maka dia tidak akan terpengaruh oleh integral ya. Jadi kalau teman-teman mau pasang di depan K ini juga boleh, tidak ada masalah ya. Kemudian kita lihat batasnya. Batasnya di sini adalah pada saat T sama dengan 0, X-nya juga 0 ya. Berarti batas awalnya untuk T-nya mulai dari 0, untuk X-nya juga mulai dari 0. Kemudian untuk X-nya kita tahu bahwa pada saat tertentu X-nya itu 16, maka kita pasang di sini X-nya adalah 16. Kemudian T-nya berapa? Ya T-nya T yang akan kita cari itu. Nah, berikutnya tinggal jalankanlah integral ini ya. Jadi integral dx per X pangkat setengah, atau kita kerjakan dulu di sini. Kita boleh tulis gini ya, integral X kita naikkan pangkatnya, pangkat min setengah biar mudah, sama dx ya. Ini sama dengan 1 per N plus 1, jadi min setengah plus 1 itu setengah, kemudian X-nya pangkat N plus 1, min setengah plus 1 itu setengah ya. Jadi ini adalah kita gunakan definisi asal integral. Kalau teman-teman punya integral X pangkat N dx itu sama dengan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1. Nah, ini definisi dari integral. Kemudian kita lanjutkan. Kita bisa tuliskan di sini ya, 1 dibagi setengah itu 2, kemudian X pangkat setengah. Atau kita tuliskan
2 X pangkat setengah itu akar X. Nah, berarti untuk integral dx per X pangkat setengah itu menghasilkan nilai 2 akar X, kemudian batasnya kita masukkan dari 0 sampai 16, kemudian sama dengan K, integral dt itu T ya, batasnya mulai dari 0 sampai T. Nah, K-nya di soal diketahui 3 ya, kita masukkan aja langsung nilainya, berarti masukkan batasnya berarti 2 dikalikan, X-nya kita masukkan 16, dikurang 2, X-nya kita masukkan 0. Nah, ini kita memasukkan batas integral ya, seperti itu caranya. Kemudian K-nya kita ganti 3, T-nya kita masukkan T, minus T-nya kita masukkan 0. Nah, kita dapat bentuk seperti ini. 2 dikalikan akar 16 itu berarti akar 16 kan 4. 4 kali 2 jadi 8, dikurang 2 kali 0 itu 0, sama dengan 3T. Nah, kita dapatkan T-nya yaitu 8/3 kan. Artinya apa? Artinya pada saat X-nya itu 16, dia sudah memerlukan waktu atau sudah menghabiskan waktu 8/3 sekon ya, sesuai dengan satuan yang ada di soal, sekon berarti di sini. Nah, kalau sudah tahu waktunya, berikutnya tinggal mencari kecepatan rata-rata dari definisi ini. Kecepatan rata-rata itu sama dengan X per T. Jadi V rata-rata itu sama dengan X-nya itu 16 dibagi waktunya 8/3. Sama dengan 16 dikalikan 3/8 ya. Atau kita bisa tuliskan ini dicoret dapatnya 2 kali 3 itu 6. Jadi V rata-ratanya itu adalah 6 meter per sekon. Tapi dalam jawaban nanti kita harus menuliskannya dalam 1 desimal ya. Jadi kita tulisnya 6,0 meter per second. Maka kalau teman-teman kemarin mengerjakan di komputer, penulisan yang ada di sini itu sama dengan 6,0. Nah, oke, itu adalah soal kita yang pertama ya. Jadi soalnya tentang kinematika. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi di soal-soal berikutnya. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.